Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang sholat, gerakan lahir dalam sholat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemarin kita telah menjelaskan tentang niat. Yang kita ucapkan usolli fardhu zuhri misalnya dan seterusnya, itu adalah talaffuz bin niat, bukan niat sebetulnya. Itu melafalkan niat, dan itu menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah ya. Adapun niat adalah lintasan di dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakan sholat dohor misalnya, sambil kita mengucapkan Allahu Akbar dalam hati kita ada lintasan bahwa kita akan melaksanakan sholat dohor dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ini masih halaman 188 Ihya Ulumuddin juz 1. Fa idza hadara fi qalbihi dzalika falyarfa yadayhi ila hadwi mankibaihi ba'da irsalihima bihaitsu yuhadhi bi kaffaihi mankibaihi wa ibhamaihi sahmatai udhunaihi wa bi ru'usi asabihi ru'usa udhunaihi liyakuna jami'an bainal akhbaril waridati fihi wa yakunu muqbilan bi kaffaihi wa ibhamaihi ilal qiblati wa yabsutul asabi'a wa la yaqbiduha wa la yatakallafu fiha tafrijan wa la dhamman bal yatrukuha ala muqtada tabi'iha idh nuqila fil athar an-nasru wa dhammu wa hadha bainahuma fahuwa aula wa idza istaqarratil yadani fi maqarrihima ibtada'a takbira ma'a irsalihima wa ihdarin niyati thumma yad'u yadaini ala ma fawqa surrati wa tahta sadri wa yad'u al-yumna 'ala al-yusra ikraman lil yumna bi an takuna mahmulatan wa yansurul musabbiha wal usta minal yumna ala tulis sa'idi wa yaqbidul ibhama wal khinsira wal binsir ala qu'il yusra wa qad ruwiya anna takbira ma'rafil yadaini wa ma istiqrarihima wa amal irsal fa kullu dhalika la haraja fihi wa arahu bil irsali aliku fa innahu kalimatul aqdi wa wad'u ihdal yadaini alal ukhra fi suratil aqdi wa mabda'uhul irsal wa akhiruhul wad'u. Wallahu a'lam bishawab. Imam Ghazali mengatakan, setelah makna itu hadir dalam hati, maksudnya makna niat itu hadir di dalam hati, angkatlah kedua tangan setinggi pundak. Ya, angkatlah kedua tangan kita setinggi pundak kita. Sekiranya kedua telapak tangan tidak melewati kedua pundaknya. Ya, tidak melewati kedua pundaknya. Posisi ibu jari berada lurus pada bagian bawah daun telinga. Ya, seibu jari kita, posisi kedua telapak tangan kira-kira sekitar pundak kita. Jangan lebih ke atas melebihi pundak,
dua telapak tangan kita juga jangan ke bawah, di bawah pundak. Jadi kita perkirakan saja bahwa dua telapak tangan kita berbetulan ya dengan posisi dengan pundak kita. Kemudian ibu jari kita berada di ujung bawah telinga kita. Sedangkan ujung-ujung jari lainnya berada lurus pada bagian atasnya. Ujung jari yang lain berada kita perkirakan berada lurus pada bagian atas telinga. Hadis ini muttafaq alaih ya dari Ibnu Umar. Dengan redaksi, angkatlah tangan sejajar dengan kedua pundak. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Wail ibnu Hujr dengan sanad yang lemah. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Malik ibnu al-Hawarithi. Demikian al-Iraqi ya, al-Muhaddis al-Iraqi. Jadi hadis ini kata al-Iraqi muttafaq alaih dari Ibnu Umar. Tetapi ada juga hadis yang dhaif yang diterima yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Wa'il ibnu Hujr. Kita ulangi, posisi ibu jari berada lurus pada bagian bawah daun telinga, sedangkan ujung-ujung dari jari-jari tangan lainnya berada lurus pada bagian atas telinga. Kita perkirakan ibu jari di bawah telinga dan ujung jari-jari tangan kita di atas telinga kita. Cara ini bertujuan untuk menggabungkan beberapa hadis tentangnya. Jadi cara seperti ini untuk menggabungkan beberapa hadis tentang tata cara meletakkan kedua telapak tangan ketika kita ketika takbiratul ihram misalnya. Selain juga bertujuan agar kedua telapak tangan beserta kedua ibu jarinya menghadap ke kiblat. Ibu jarinya menghadap. Jadi tidak boleh dimiringkan ya, tapi harus dihadapkan ke kiblat. Kita perkirakan bahwa dua telapak tangan kita bagian dalamnya ya menghadap ke kiblat. Dalam pelaksanaannya, jari-jari jangan pula dipaksakan terlalu renggang atau terlalu rapat. Biarkan seperti apa adanya, ya tob'iyah gitu ya. Secara tobeatnya, seperti apa adanya, biarkan seperti apa adanya, meskipun memang ada asar yang menganjurkan untuk merenggangkan dan merapatkannya. Gitu. An-nasru wad-dhammu ya, an-nasru wad-dhammu gitu. Sekalipun kata al-Iraqi ini tidak ditemukan oleh al-Iraqi. Hadis ini tidak ditemukan oleh al-Iraqi. Namun mengambil jalan tengah lebih utama. Artinya biarkan saja kedua jari-jari kita itu apa adanya. Jangan dikumpulkan, dirapatkan, juga jangan direnggangkan. Biarkan apa adanya. Setelah kedua tangan berada pada posisinya, maksudnya posisinya itu di sekitar pundak, ya, bertepatan dengan sekitar pundak. Tadi seperti saya katakan tadi, tidak di atas pundak dan tidak di bawah pundak. Mulailah mengucapkan takbiratul ihram disertai dengan menurunkannya dan menghadirkan niat. Nah, jadi setelah menurut perkiraan kita pas kedua telapak tangan kita bersesuaian dengan di pundak kita, ya di pundak kita, di situlah kita ucapan Allah, turunkan, bar dan seterusnya. Dan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, disitulah niat. Disitulah menghadirkan niat. Usai takbiratul ihram, letakkan kedua belah tangan di atas pusar di bawah dada. Posisikan tangan kanan di atas tangan kiri sebagai bentuk memuliakan tangan kanan. Seakan-akan tangan kanan itu dipikul ya oleh tangan kiri. Ditumpangkan di atas tangan kiri. Renggangkan jari telunjuk tangan kanan dengan jari tengahnya, sejajarkan dengan lengan bagian bawah, maksudnya di lengan kiri. Jadi jari telunjuk
tangan kanan dan jari tengah diletakkan di atas lengan kiri yang di bawah lengan kanan itu, di atasnya. Renggangkan jari telunjuk tangan kanan dengan jari tengahnya sejajarkan dengan lengan bagian bawah. Sementara ibu jari, kelingking, dan jari manis menggenggam pergelangan tangan kiri. Di ibu jari, kelingking, dan jari manis menggenggam pergelangan tangan kiri. Namun ada riwayat pula ada riwayat pula yang menyebutkan bahwa takbiratul ihram itu dilakukan sambil mengangkat, lalu mengangkat tangan Allah dan menghadirkan niat tentu, sambil mendiamkan atau menurunkan kedua tangan. Semuanya tidak masalah, la haraj, tidak masalah. Namun kata Imam Ghazali, menurut saya kata Imam Ghazali, sambil menurunkannya adalah yang lebih layak. Meletakkan salah satu tangan di atas tangan yang lain menyerupai bentuk akad. Dia meletakkan salah satu tangan di atas tangan yang lain menyerupai bentuk akad tersebut. Adapun sebuah akad biasanya diawali dengan menurunkan tangan dan diakhiri dengan meletakkannya. Jadi menurut kita simpulkan ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa ada 5 cara takbiratul ihram ya. Ada 5 cara. Dari redaksi tadi dapat kita simpulkan bahwa ada 5 cara mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Yang pertama ya, angkat tangan tidak mengucapkan apa-apa. Angkat tangan kita tidak mengucapkan apa-apa setelah pas di tempatnya. Maksudnya di tempatnya itu di sekitar pundak, ya, sekitar bahu kita, sekitar pundak, dan ujung ibu jari di bawah telinga, baru bunyikan Allah. Angkat tangan tidak berbunyi apa-apa. Allah tidak berbunyi apa-apa, ya. Angkat tangan tidak berbunyi apa-apa. Setelah tangan di sekitar pundak, kita ucapkan Allah, terus turunkan akbar, lipatkan ke dua telapak tangan tadi. Bar dilipatan sambil melipatkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, sambil di antara Allahu Akbar itu di hadam hati kita ada niat. Itu caranya satu. Jadi angkat tangan kita dengan tidak mengucapkan apa-apa, angkat saja. Setelah pas di tempatnya, yaitu sekitar pundak atau bahu dan ujung ibu jari dua telinga, baru bunyikan Allahu, terus akbar, kemudian lipatkan tangan dengan menggenggam tangan kiri oleh tangan kanan, seperti yang disebutkan di atas. Itu satu. Dua, naikkan tangan tidak bunyi, tidak berbunyi apa-apa. Naikkan tangan tidak berbunyi apa, angkat tangan maksudnya. Angkat tangan tidak berbunyi apa-apa. Setelah di sekitar pundak, kita baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian turunkan tangan dan lipatkan tangan seperti tadi di bawah pusar, di atas pusar, di bawah dada. Jadi naik tidak bunyi, turun tidak bunyi gitu ya. Naik, taikkan tangan, setelah pas di pundak kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baru tangan turunkan dengan melipatkan tangan. Yang ketiga, bunyikan ketika angkat tangan kita sambil mengucapkan Allah, terus turunkan Allahu Akbar. Jadi naik bunyikan Allahu Akbar gitu. Kata ulama bunyinya
panjangnya Allahu Akbar itu boleh sampai dengan 14 ketukan. Kemudian yang keempat caranya angkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar, ya. Turun tapi kedua telapak tangan jangan dilipatkan, dijuntaikan saja. Ya Allahu Akbar. Jangan lipatkan, juntaikan saja. Kemudian lipatkan ketika kita sudah memulai membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru lipatkan tangan seperti yang dikatakan di awal, dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian yang kelima, angkat tangan sambil bunyi Allahu Akbar. Baru selesai di atas pundak, ketika tangan pas di atas pundak. Jadi naik Allah, angkat tangan dari bawah, Allahu Akbar. Kemudian turunkan tangan dan lipatkan tangan seperti disebutkan di atas. Demikian ada 5 tata cara takbiratul ihram yang itu semuanya adalah sah menurut Imam Ghazali. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.